Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bubur sumsum dalam gelas. Cakep. Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Himagi Talk. Oke, pada kesempatan kali ini kita kira-kira ngundang siapa ya? Siapa ya? Kira-kira biasanya kalau Himagi Talk ini dari anggota Himagi sih. Iya sih karena melihat sebelum-sebelumnya juga ya. Iya, Iya. dari sebelum-sebelumnya dari anggota Himagi. Biasanya ketum Nah, atau itu biasanya terus anggota rohani itu anggota. sekalipun ya. Iya, betul sekali. Mungkin kita gak usah lama-lama ya. Iya, langsung Kita langsung aja, aja langsung kita panggilkan Teteh Dwi dan Bang Haidar. Oke, tepuk tangan di mana? Silakan Bang, duduk. Silakan Teteh, Bang. Oke, assalamualaikum. Sehat-sehat. Ya, waalaikumsalam. Oke, bagaimana nih kabarnya, Bang Haidar? Alhamdulillah sih kayak cuaca hujan nih, Iya. tapi alhamdulillah ya karena mungkin olahraga nih jadi alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Tetehnya gimana kabarnya? Kalau dilihat-lihat kayaknya sehat juga sih ya ikut Bang Haidar ke sini karena tadi perjuangannya cukup panjang teman-teman. Karena melihat Iya, wow, itu. gak akan expect ternyata sepelosok ini ya teman-teman. Iya, Nah, gitu. Oke, Bang Dim, mau ini nggak nanya-nanya Mungkin langsung aja deh perkenalan aja. kenalan? Iya, Oke, perkenalan. berarti mulai dari Teteh dulu sih perkenalannya. Boleh mungkin. Bismillah gitu ya teman-teman. Halo sebelumnya aku mau nyapa teman-teman semua dari Himagi Talk di sini. Hai, perkenalkan nama aku Dwi Arianti Fauzi. Alhamdulillah sekarang aku diamanahi sebagai ketua umum daripada Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi periode 2024-2025. Mungkin di sini juga saya ditemani nih dengan Abang ganteng sama-sama dari Ranca Ekek ya. Teman-teman Bandung Timur juga kan, Bang? Bandung Timur juga di sini. Mungkin aku langsung aja ke Abang. perkenalkan ya, Iya. nama saya sebenarnya Muhammad Al Kamil. Cuman Cuman karena mungkin tampang tua gitu ya, jadi suka di abang-abang gitu. abang-abang. Ya. Iya. Kayak ngeliat tuh, duh ini semester berapa nih? Kan padahal masih muda gitu ya. Masih muda ya. Ya. Asal saya dari Bandung Timur ya, lebih tepatnya saya di Panjelekan. Karena Oh, berarti itulah tadi teman-teman. salah ya di Ranca Ekek. Itu mah rumah yang siapa mungkin Oh, ya berarti gitu. salah, Bang-abang. Itu mungkin ya. Oke, berarti ini dengan Abang Haidar sama ini Di TUI lah, Bang. TUI. Oke. Saya siapa ya? Siapa ya? Belum Oh iya, kenalan oke. dulu dong. Oh iya, izin teman-teman Abang Teteh perkenalkan saya Arifin. Arifin. teman-teman Bang Ipin. di sini. Iya, saya dari sini sih dari tadi, dari tadi. Sebagai apa Bang Ipin? Saya sebagai apa ya? Kita sebagai tim rame-rame aja. Oh, kita tim rame-rame aja sih gitu. Karena kan tadi melihat acaranya ngobrol santai ya. Jadi di sini saya dan Bang, oh ya, kenalin dulu. Siapa namanya ini? Boleh kenalin dari teman-teman, aku Dimas Andika dari angkatan 22. Oh, angkatan 22. Angkatan 22 Tua aku. sekali ya? Oh, enggak dong, enggak Baru dong. semester 7 kita. Umur boleh tua tapi jiwa masih muda. Iya, betul. Bisa. Iya. Oke, lanjut aja sama Ustadz. Oke, kita lanjut aja. Oke, mungkin sebelumnya jadi acara Himagitak ini ya, Teteh Abang. Kita punya tema nih. Ih, Temanya tuh, apa? Bang? Menanamkan keimanan dalam proses belajar dan menuai rasa tanggung jawab dalam berorganisasi gitu. Berat juga ya. Iya, temanya kali karena ini, mungkin teman-teman. kenapa saya mengambil tema ini melihat apa ya kondisi mahasiswa per hari ini khususnya di lingkup agroteknologi UIN Bandung. Saya merasakan beberapa hal lah gitu yang dimana saya bisa mengangkat tema ini gitu. Sesuai mungkin lah ya. Iya. Keadaan dan situasi dan Nah kondisi gitu. Mungkin langsung saja ya karena melihat apa teh perut udah lapar belum? anak. Bunyi ya. Bunyi ya. Haidar. Haidar ya tadi nanyain nasi. Oke, karena kan kita yang pegang nasi nanti ya. Iya. Ya kita sebagai mahasiswa yang apa tadi? Petani teh apa singkatannya? Tuh. Gak tahu. Oh, nggak tahu, masa nggak tahu ih. Apa ya? Petani apa? Petana tatanan negara. Nah. Ya, Bab. Aku pernah gak tahu sih. Iya, biar Bang Dimas yang jawab.
Bapangan si Bapangan ya. Iya. Oke, mungkin ada apa namanya? Pertanyaan pertama mungkin Langsung aja ke pertanyaan nih. iya. Deg-degan ya. Iya, karena kan nanti bisa dari pertanyaan ini bisa apa namanya berlanjut dengan obrolan-obrolan ya yang panjang gitu. Jadi bahasan-bahasan yang dimana Kan? santai sih, nggak serius gitu. Jadi kita ngobrol santai sih ya. Siap. Ya, tegang nggak ini teh? Enggak sih. Ini takut tegang nanti soalnya kan di kamera ya. Iya, takut kelihatan grogi gitu. Ya. Gitu. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama, mungkin bagaimana sih mahasiswa ini mampu menanamkan keimanan dalam proses belajar yang dimana bukan hanya bersifat akademis aja, yang dimana ini juga bisa membawa nilai ibadah gitu. Mungkin bisa dijawab dari Teteh dulu aja sih. Oke, mungkin boleh. Kalau misalnya dilihat dari aku mungkin dari sisi organisasinya ya. Iya. Terus nanti Bang Haidar bisa langsung mengumandangkan ataupun POV daripada nilai keislamannya mungkin ya Bang. Kalau misalnya tadi dilihat daripada tema dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Ivin di sini, Iya. mungkin menurut aku agak krusial ya, juga agak penting gitu. Dimana bisa aku tarik 3 benang merah mungkin ya. Di sini dimana ada satu hal yang berdampingan dan kesinambungan gitu ya, yang nantinya bisa dalam satu arah gitu. Yang pertama yaitu tentang akademik, ya yang kedua yaitu tentang organisasi, dan yang ketiga yaitu tentang keislaman. Dimana kita selaku mahasiswa daripada pertanian gitu ya, khususnya prodi agroteknologi gitu ya, tentang ilmu-ilmu pertanian gitu ya, dimana kita juga dapat mengimplementasikan hasil daripada pembelajaran kita selama mengenyang pendidikan, khususnya ketika selama kita menjadi mahasiswa di mana Bang? Di Win Sunan Gunjat, Gunjat, apa tuh Gunjat Bang? Gunung Jati. Oh Iya, mungkin selama kita mengenyang pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya, kita dapat mengimplementasikan hasil daripada pembelajaran kita pada ke petani gitu ya, khususnya gitu ya, di mana petani juga di sini memiliki poin penting bagi negara kita gitu ya. Dengan apa tadi keagamaannya, dengan niat yang ikhlas gitu, dimana aku percaya gitu ya, inamal amalu biniat, segala sesuatu itu berasal dari niat gitu. Ketika kita meniatkan sesuatu dengan baik, percayalah kebaikan dari segala arah bakal datang kepada kita gitu. Ketika hal itu udah diniatkan dengan baik, kita dapat menerapkannya, nantinya juga kita akan menumbuhkan hal-hal yang baik pula gitu, dimana juga akan tumbuh entah itu rasa tanggung jawab gitu ya, kita juga dapat mengenyang juga lebih lebar mungkin ya dengan ilmu-ilmu sosial kita gitu, yaitu dengan masuk organisasi, dimana 3 poin tadi ya saling berkesinambungan gitu. Mungkin kalau dari aku. Lanjut Bang Haidar. Dari mana nih, dari Bang Haidar? Kalau dari saya ya, karena kita tuh mahasiswa yang pada dasarnya kita tuh lebih ke membawa amanah ya. Yang Betul. pertama dari orang tua kita. Yang kedua amanah untuk kita sendiri. Nah, yang pertama amanah dari untuk orang tua tuh kayak, kan yang pertama tuh kita dimasukkan ke fakultas ya, ke univ tuh ya, ke kampus, Ke Gunjat. ke Gunjat ya. Kita tuh untuk belajar gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Iya betul. Nah, kita tuh lebih ke harus menaati orang tua dulu nih. Iya. Karena apa, kan tadi juga pertanyaannya tuh lebih ke menjadi apa? Menanamkan keimanannya dalam proses belajar. Ya, menjadi tadi apa tadi? Jadi ibadah juga. Jadi ibadah kan? Nah, jangan lupa nih yang pertama orang tua gitu ya. Nah, yang kedua mungkin amanah diri kita, karena kita tuh masuk pertanian ya. Iya. Fakultas Saintek gitu ya. Bukan sekedar kita tuh karena opsi terakhir. Tapi kan kita juga harus mencapai suatu tujuan. Iya. Yang pertama akademis nih. Betul. Akademis kan ya. Iya betul. Karena kita percuma kalau misalkan kita ngampus aja nih, ke kampus main-main, Pulang ya. banyak sekarang kan mahasiswa yang kupu-kupu. Iya, kan maksudnya kayak sayang lah. Ya, amat sangat disayangkan. Nah, di situlah tempat
kita berproses Hmm. maupun akademisnya Iya. maupun dari organisasinya. Bisa survive lah ya Iya. selaku mahasiswa gitu ya. Nggak perihal tentang melulu tentang akademik. Iya. Karena kita juga percaya gitu ya, antara akademik dan organisasi ini tuh suatu hal yang bisa diimbangi. Iya. Dimana ketika akademik kita bagus, oh ya otomatis ketika kita ikut organisasi juga tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih bagus juga. Iya. Gitu. Namun ya bentar Kang. Jadi gini. Sabar. Santai. Jadi gini ya. Iya, gimana? Namun tidak luputlah kita kan sebagai manusia. Iya. Ada amanah yang paling terbesar, Oh, apa tuh mananya? ibadah. Iya. Nah, kan kita berpendidikan nih ya. Iya. Terus berorganisasi, kan itu juga suatu ibadah. Kalau misalkan kita sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Nah, Nah, ada dalil yang berbunyi seperti kayak kita tuh harus menuntut ilmu nih, walaupun sampai ke negeri jauh ya. Iya. Maaf ya kalau misalkan ada agak-agak sedikit lupa gitu ya Iya, Pak. dalilnya, cuman intinya gitu. Terus organisasi juga ada, karena kita di bumi ini tidak hidup sendirian. Iya. Kita Betul. juga harus berkelompok, berorganisasi ya. Kita seseorang yang sosial, Iya. society gitu ya. Manusia kan namanya Manusia. juga. Namanya Jadi sendiri ya? iya. Jadi kita harus Bisa individualis gitu. iya. Ya, betul. Jadi kita harus berorganisasi. Nah, di sisi lain niat kita juga kembali kepada niat ya. Betul. Niat Inama kita amal juga binniat harus katanya. benar, gitu harus lurus. Mungkin itu sih. Iya. Oke. Oke, Bang Dim gimana, Bang Dim? Oke, nyambung dari jawaban Akang Teteh Iya. dari mengenai kehidupan mahasiswa Nah, baik betul. akademik dan non akademik. Iya. Aku mau nanya pandangan dari Akang Teteh berdua sebagai individu yang organisatoris gitu. Gimana caranya dari Akang Teteh berdua ini nyimbangin antara tanggung jawab akademik di kampus dan tanggung jawab sosial dalam organisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai keislamannya tentunya. Oke, boleh langsung saja dijawab. Dari Ya, dari Teteh. Oke, boleh dari aku. Dari Kalau situ. misalnya gimana cara kita gitu ya menyeimbangkan antara poin organisasi, akademik dan ibadah gitu ya. Aku lebih lihat ke kewajiban aku sih. Ya emang benar tadi yang diucapkan sama Bang Haidar gitu ya. Di samping kita sebagai mahasiswa yang diamanahi oleh orang tua sebagai mahasiswa di sini untuk menjadi apa ya, orang yang lebih baik mungkin ya. Tapi juga di sini juga kita bisa survive dengan ikut organisasi Iya. gitu ya. Tapi aku juga tidak mengesampingkan hasil daripada kewajiban aku di sini sebagai mahasiswa. Niat kesini aku sebagai apa? Awalnya bukan sebagai ketum, bukan sebagai orang organisasi, bukan. Niat awal saya masuk ke UIN di sini yaitu sebagai mahasiswa untuk menjadi apa ya, seseorang yang terdidik mungkin ya. Tapi di sini juga aku nggak bisa menutup kemungkinan aku nggak bisa terus ada di jalur yang itu aja teman-teman. Kita juga harus melihat gitu ya. Kalau misalnya aku jadi anak yang akademik terus gitu ya, aku nggak akan mungkin Punya dapat teman. teman yang banyak mungkin ya dari fakultas A, fakultas B, Iya. teman-teman yang lain mungkin yang nantinya dapat menjadi relationship buat kita. Nah, Relasi Hmm. gitu kan, di sana kita lihatnya relasi. Nah, terus di sana juga aku juga lebih apa ya, terpaku pada kita tuh di sini sebagai umat muslim yang harus taat terhadap ibadah gitu ya, khususnya umat muslim gitu ya. Dimana juga ketika aku udah ingat dua tanggung jawab ini juga nggak bisa mengesampingkan tanggung jawab itu sebagai umat muslim, sebagai hamba untuk Tuhan kita ya Allah gitu kan ya. Dengan apa ketika ada keinginan gitu ya ingin menjadi ketum kan, di samping kita ikhtiarnya yaitu dengan ikut organisasi, banyak ngobrol sana sini gitu kan. Kita pun aku pun sendiri gitu ya, khususnya gitu berdoa pada Tuhan gitu, pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana caranya supaya aku bisa seperti ini gitu tanpa harus mengesampingkan daripada nilai akademik ini, yaitu aku jalaninya berbarengan aja sih gitu. Tanpa harus memprioritaskan satu sama lain karena menurut aku ketiganya juga menjadi prioritas hal yang penting. Jadi balik lagi ke tanggung jawab kalau menurut aku. Ketika udah jadi tanggung jawab ya udah kita akan melaksanakannya dengan sukarela aja gitu sih kalau dari aku, Bang. kalau dari saya tadi itu pertanyaannya lebih ke apa sih Bang? Lebih ke apa ya, mengimbangkan. Jadi mengimbangkan organisasi dengan akademis tapi dengan landasan keimanan gitu. Kita ambil
eh contoh aja ya. Iya. Kan banyak nih organisasi yang khususnya di UIN ya, yang kalau misalkan kita sedang melakukan rapat atau apa pleno, entah itu pleno ataupun rakor gitu ya. Apalah yang kegiatan Iya. dari himpunan gitu Ya. ya. Ada nih. Adaan ya. Nah, kan- Allahu Akbar. Ya, Allah. kan seharusnya kita sebagai umat muslim tuh gercep gitu ya. Oh iya. Nah, harusnya kan. Iya. Cuman kebanyakan tuh kayak ya pending dulu, tapi nggak sholat, bener gak? Nah, salah betul ya. Bener gak? Gak sesuai Ya, berarti. nggak sesuai kan. Cuman kita tuh jangan lebih ke ikut-ikut ke orang yang seperti itu. Nah, kita tuh lebih ke kayak Sundanya mah hideng. Si hidangnya. Ya, Hidang. hideng, bukan hideng. Itu apa tuh? Hideng tuh ini hideng. Ini hideng. Oh, hideng. Beda-beda ya. Hideng tuh kayak sendirilah gitu ya, nggak usah disuruh-suruh gitu ya. Jadi kita tuh lebih ke yang lain masih ya rapat lain hal, ya kita kasih contoh aja lah. Kita sholat sendiri, nanti juga mereka kan malu gitu. Jadi kita tuh jangan rapat. Nah, sisi keislamannya kan nggak ada gitu. Jadi kita harus benar-benar seimbang. Boleh kita rapat, boleh kita kumpul, boleh kita apalah itu ya. Tapi kita tuh harus ingat waktu, karena kita sebagai umat muslim, ketika misalkan contohnya adzan, kita tuh harus cepat-cepat gitu. Jadi harus seimbang. Jangan organisasi full. Soalnya kayak kalau misalkan kita pol-polan di organisasi, tapi kita mau ngebelakangkan perihal iman ibadah, percuma. Buat apa gitu? Mungkin baiknya kayak kita tuh ngejadwalin rapat, rapum dan sebagainya, menyesuaikan dengan waktu sholat ya, bagusnya ya. Ya seperti itu. Iya, jadi misalkan tadi waktu sholat dulu ya beres, misalkan jadi kegiatannya habis sholat gitu tah ya. Makanya kita kalau ngadain rapat khususnya di himpunan Himagi ini, kita biasanya ngambil waktunya itu after, entah itu after asar, after maghrib gitu ya, ataupun after isya. Karena kan kalau isya lihat waktunya agak panjang gitu ya, ke subuh gitu. Gak mungkin juga kan rapat sampai subuh gitu ya teman-teman. Ngapain lah? Ngapain gitu ya. Iya. Ingat juga gitu. Jadi biar kitanya juga bisa lihat luang waktu kita gitu. Mungkin itu aja sih. Terus tadi juga perihal tentang akademik sama organisasi gitu ya. Kalau misalnya di akademik kan sekarang banyak ya, ketika kita masuk kelas tuh kita presentasi gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita presentasi tapi kita gak punya panggung, iya kita jam terbangnya sulit nih. Mau latihan depan kaca aja kan monoton ya. Ya dengan cara organisasi kita bisa public speaking. Kita dengan berbicara dengan banyak orang, kita melatih kemampuan berbicara kita gitu. Bagaimana caranya supaya ketika berbicara kita tuh dimengerti sama orang lain, yaitu dengan ikut organisasi gitu. Flexing sedikit, aku juga ikut organisasi tanpa mengesampingkan akademik. IP aku aman-aman aja. Keren ya. Iya. Keren. Sekarang teman-teman nyusun, aku juga ikut nyusun. Harusnya bagus gitu ya. Iya, harusnya gitu, teman-teman. Barang lah seimbang. Iya, seimbang gitu. Jadi tanpa harus memprioritaskan satu atau dua. Ya udah kita prioritaskan sama-sama aja. Gitu. Tapi yang lebih prioritas mungkin perintah dari Allah ya. Ya. Jangan lupa sholat. Iya, jangan lupa sholat ya. Ibadah. Iya, jangan harap gitunya pengen dimudahkan urusannya, sholatnya aja enggak. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Ya, gila. Benar enggak? Tertampar banget. Ketampar ya. Ketampar ya. Saya juga mungkin sedang mengusahakan terkait tadi bagaimana kita gercep lah ya dipanggil sama Allah, benar enggak? Betul. Ya, jadi kan katanya pengen dimudahkan urusannya. Kita Ya. mendekat aja enggak? Nah, Kita minta iya. tolong aja enggak? Ya. Iya. Jadi agak susah juga ya. Betul. Boleh lanjut. Oke, lanjut ya. Ada lagi nih. Banyak banget ya. Banyak sih, ada pada 90 berapa? 99 kayaknya. 99. Iya, 99. Iya, Aus 99. ini gimana ini Aus? Oke, haus ya. Kurang apa namanya? Ini ceket ya. Mungkin PWK ada Yanti. Yanti ya. Di Himagi Talk ada siapa? Ada Ada siapa? Yanto. Yanto bukan? Bukan. Aku juga dulu Kan aku namanya. nggak tahu. Dulu aku juga namanya kalau kan ibu aku gak tahu ya aku Iya. perempuan atau laki-laki. Dwi Arianti. Kalau perempuan Yanti, kalau laki-laki Yanto. Harus nyaman ya. Harusnya. Berarti kita panggilkan saja siapa nih? Siapa? Gak tahu siapa di Kita sini. nggak tahu nih. Kita panggilkan Deden Aldiano. Oke. Kamera dari mana nih?
mana nih? Aldiano jauh banget kayaknya. Hmm. Dari Aduh. Texas sebelah barat. Weh, Oke. saya halau dulu ke kamera dong, biar kelihatan muka gantengnya. Oke, duh, makasih. Ya, ini air bersih ya. Ya. Air bersih. Enggak keruh. Wih, dari mana pegunungannya? Pegunungan Himalaya. Wih, Himalaya. Halal ini halal. Halang. Oke, makasih ya. Ya, makasih Bang Deden. Keren. Aduh, kita disuguhi air bersih ya. Mudah-mudahan hati kita bersih. Amin. Ini Boleh gak? Boleh. Tadi saya Boleh. Sebenarnya saya juga sih. Banyak nanya. Ayo, Teteh, ikut minum. Duh, sebenarnya. Bang Dim, kelihatannya haus banget. Kayaknya Oke. aku ikut minum dulu bentar ya. Boleh. Seruput dikit. Seruput gak sih? Bismillah. Bukan sunahnya kan. Sunah ya, sunah. Sunah. seger banget kayak habis minum air jam-jam gitu. Bismillah aja ya. Bismillah. Wen ya. Wen. Iya, kita Wen. pergi Oke. Iya, oke. Oke, kita next ya, next. Mungkin kita berkehidupan di dunia kampus ya. Mungkin teman-teman atau teteh abang sekalian juga kan di kampus ya diemnya ya. Dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu hal yang kita hadapi ini sangat bertentangan lah. Terus menjadi tantangan juga buat kita dalam perihal apa tadi, moral dan etika. Karena melihat kondisi mahasiswa per hari ini, moral dan etika itu sangat, ya mungkin tadi sebelumnya minim. Jadi kalau misalkan nggak gitu ospek, dia nggak tahu abang-abangnya yang mana. Iya betul, benar. Ya. Benar, itu fun fact banget kayaknya. Iya. Kalau Jadi- misalnya kita nggak ikut kepanitiaan di organisasi, khususnya di himpunan, adik-adik kita nggak akan kenal kita, teman-teman. Iya, itu benar-benar itu. Nah, jadi kan terkait tadi moral dan etika ya, kita bagaimana sih peran keimanan ini untuk tadi membangun etika dan moral di lingkup tadi kampus. Kan di kampus itu bukan hanya dalam hal akademik saja, melainkan tadi berorganisasi, ya bersosial gitu. Ya jadi bagaimana tanggapannya mungkin dari Kayaknya dari agama dulu. abang dulu kasih ya, Iya. abang Rohani. Oke, langsung aja. Bagaimana cara kita meningkatkan moral dan etika berarti gitu kan. Ya, Khususnya di dunia kampus. sini kampusnya. Kita garis bawahi moral dan etika lah. Iya. Kita tuh kan mempunyai apa ya? Kita tuh sebagai umat Islam kan mempunyai suri tauladan namanya tuh. Iya. Yakni ya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tuh lebih ke mencontoh aja. Iya. Bukan aja sih, lebih ke harus mencontoh beliau. Karena apa? Karena beliau tuh salah satu manusia yang dibimbing langsung oleh Allah gitu ya. Tidak seperti kita, walaupun kita dibimbing dengan ya orang tua kita, beliau lebih oke lah dari segi bimbingan, pengetahuan. Nah, moral-moral dan etika itu tuh lebih kita harus condong ke beliau. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak condong ke beliau, kita harus condong ke siapa? Iya sih. Gitu. Nah, dalam ruang lingkup kampus, kita bisa mengimplementasikan kalau misalkan kita masih ragu-ragu nih ya, Iya. kita lebih ke kayak ya ke teman dulu aja. Teman ya. Ya, Iya. kalau misalkan temen cocok nih, Iya. baru kita bisa lebih luas ke orang-orang. Kan banyak kalau misalkan ke teman kita cocok, terus kita coba ke orang lain kan gak cocok gitu ya. Iya. Ada yang tersinggung atau gimana kan gitu ya. Nah, seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, bisa Sedikitnya. dilanjut ya sama Teteh. Berbicara tentang moral dan etika ya teman-teman di sini. Kalau misalnya aku lebih ke pertama yang kenapa menurut aku moral dan etika ini penting selaku buat kita mahasiswa gitu ya. Karena ini tuh menjadi landasan kita gitu. Ketika kita bersikap nantinya yang terjun langsung pada kemasyarakatan gitu ya. Pada orang-orang yang lebih luas lah, ruang lingkupnya bukan perihal tentang kampus aja gitu. Dimana yang hal yang pertama harus kita jaga yaitu kita harus menghargai gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai anak akademisi, ketika dosen menyampaikan di depan, gak sedikit orang ketika dosen menyampaikan di depan mereka ngaca gitu,
hal-hal yang menurut aku nggak penting gitu. Iya. Ngaca, ngobrol gitu, game nggak sih? main Live IG, game, live IG sekarang kan gitu tuh, live TikTok tuh. Bang Dimas tuh suka live TikTok nggak Bang? Oh enggak. Oh enggak, berarti dari situ kita udah bisa membedakan ya. Ketika kita udah bisa menghargai seseorang yang mungkin entah itu umurnya lebih tua dari kita, ilmunya lebih tinggi dari kita, dosen gitu ya. Ketika kita udah menghargai, kita nantinya juga moral ini tuh bakal terbentuk gitu. Ketika apa ya udah terbentuk ya, kita bakal mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, gitu sih kalau dari aku. Jadi keinget gak sih aku kata-kata dari siapa ya, kayaknya dari Umar bin Khattab ya. Masya Allah. Jadi jika kamu mampu memelihara etika dan moral yang baik, jadi tidak akan dipertanyakan karirmu, jabatanmu nggak akan dipertanyakan. Iya, betul. Jika seorang Terjamin lah. iya terjamin, karena kan tadi dia tuh mampu memelihara apa etika dan moral yang dimana ini menjadi modal juga ya Benar-benar. dalam kehidupan kita. Modalnya dari mana? Dari tanggung jawab. Nah gitu ya. Dari Bang Dim gimana tanggapannya? Mungkin dari jawaban akan Teteh, jadi yang pertama dalam pembelajaran moral Iya. dan etika itu kita sebenarnya harus kayak apa ya, kayak mirror treatment gitu. Betul. Ketika kita mau dihargai oleh orang lain, kita harus harus menghargai orang lain. Betul. Oke. Mungkin aku lanjut ya dari tadi dan dibahas juga sama Teteh tentang tanggung jawab nih. Menggambarkan dari proses pembelajaran yang panjang di dunia perkuliahan kita ini, Iya, cukup panjang lumayan. apa pesan dari Teteh dan Akang sebagai mahasiswa nih kepada mahasiswa yang tidak agar mahasiswa di sana tidak hanya mengejar hasil akademik semata gitu, gimana caranya, tapi juga untuk menumbuhkan karakter tangguh, integritas dan bermanfaat bagi halayak umum, khususnya bagi mahasiswa itu sendiri. Iya, boleh. Jadi ini mungkin lebih ke pesan. Iya, ya, boleh, untuk boleh, semua boleh. orang yang nonton di Iya, ini, iya, iya. gitu ya. Iya. Ini Cukup panjang mungkin ya perjalanan aku di sini. Udah kurang lebih 7 semester. Alhamdulillah dong ya. Alhamdulillah. Udah banyak manis pahit mungkin ya di dunia kehidupan yang udah cukup aku lewati gitu ya selama dunia perkuliahan ini. Hal apa yang menurut aku bisa disampaikan nantinya gitu ke orang-orang yang nonton Himagi Talk ini ataupun ke adik-adik tersayang kita, khususnya adik-adik daripada mahasiswa agroteknologi ini, ketika berkaitan tentang organisasi gitu ya, organisasi. lebih mentingin akademik gitu ya. Emang akademik emang penting, Penting banget. tapi kita lihat hal yang dapat menunjang dari akademik itu apa. Iya. Aku lebih ke situ sih. Ketika kita tahu nih, misalnya akademik kita jadiin poin one gitu ya, poin pertama gitu. Tapi kita lihat gitu faktor-faktor yang menunjang daripada hasil pembelajaran kita selama kita berakademik itu apa gitu ya. Entah itu ketika kita apa ya, berbicara tentang pembelajaran gitu ya, khususnya di dunia perkuliahan gitu, pasti banyak faktor-faktor penunjang. Ya di antaranya itu dengan ikut organisasi. Kalau menurut aku ya. Jadi nanti daripada poin utama itu lebih ngerucut lagi ke bawah gitu. Poin penunjangnya apa? Yang pertama itu dengan adanya hubungan baik antar sesama mahasiswa yang nantinya dapat menciptakan relation gitu. Misalnya kalau misalnya aku kenal nih sama Bang Dimas, ada tugas gitu ya dari dosen kita gitu ya, entah itu dari Bu Yati gitu, Pak Cecep, dengan deadline yang misalnya cukup singkat. Ketika aku nggak punya relation gitu ya, aku nggak akan bisa bertanya pada siapa-siapa, bener nggak? Benar. Nah, iya diam aja gitu. Kalau misalnya nggak ada keterdekatan gitu ya. Tapi kalau misalnya aku udah menjalin gitu ya dengan masuk organisasi, aku kenal si A, kenal si B, kenal si C. Ketika aku memiliki kebuntuan di akademik, aku bisa menanyakan. Misal, ketika tugas si A misalnya, Bang Dimas nanya nih ke aku, "Wi, deadline tugas ini kapan? Ini caranya ngerjain gimana gitu ya." Buntu-buntu itu tuh bakal langsung hilang dengan kita menanyakan pada orang-orang yang udah melewati fasenya, misalnya berpengalaman mungkin ya. Dengan masuk organisasi kan aku juga jadi tahu abang-abangan, tahu kakak-kakak gitu ya di atas kita gitu ya. Ketika ada tugas yang menurut aku susah gitu, teman-teman sebaya aku gak bisa ngejawab dan bingung juga dengan tugas tersebut, aku nanyanya ke siapa? Ya pasti ke kakak kelas yang udah melewati fase tersebut. Ya dengan masuk organisasi berarti hal itu bisa dapat menunjang nilai akademik kita dong. Oh iya. Benar kan? Ya di lain samping juga mungkin tadi ya dengan kita berbicara seperti ini gitu kan, menumbuhkan kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi
ketika berbicara, menyampaikan sudut pandang nggak dari satu sisi aja gitu. Nggak dari sisi akademis, tapi juga dari sisi organisasi, tapi juga dari sisi keislamannya. Tanpa harus mengesampingkan hal itu. Kalau dari aku gitu aja sih. Jadi 3 poin ini tuh 3 hal yang saling menunjang. Yang menunjang. Poin utamanya tetap kita sebagai akademik, sebagai mahasiswa gitu. Tapi poin penunjangnya yaitu dengan keislaman ataupun dengan organisasi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Dari abang gimana abang? Ya kalau dari saya mah karena saya masih awal-awal ya, Iya. Semester berapa, Bang? semester 3. 3. Angkatan 24 ya. Ya, karena perjalanan mungkin belum terlalu banyak, tapi saya setuju ya dengan Iya. statement ketum ya tadi, kalau misalkan kita bingung kita harus nanya ke siapa gitu. Iya. Saya juga pernah gitu ya kebingungan dalam satu praktikum, Iya. karena bingung nih harus mencari yang kayak gimana kan. Yang sesuai gitu. Iya, yang sesuai, yang benar-benar kan. Dengan penilaian gitu. Iya, karena kan beliau-beliau tuh sudah approve ya si praktikumnya tuh ya. Iya. Udah benar-benar ya nilainya tidak dilakukan lah, yang sudah tidak dilewati ya. Saya tuh bertanya nih kayak tanah empiri itu kayak gimana gitu. Tanah kredit ya. Ya, karena bingung nih ya, kita misalkan mahasiswa semester 3 disuruh nyari tanah yang mengandung zat-zat bersih kayak gitu kan. Kita bingung nih. Nah, nyarinya di mana gitu ya. Nah, Ciri-cirinya seperti apa? iya, karena kan mungkin kita tuh kayak masih awam, masih tidak terlalu mengenal perihal matkul tersebut. Di lapangan khususnya. Iya, khususnya di lapangan. Jadi saya mencoba nanya ke teman sekelas, tidak ada yang paham. Iya. Mentok-mentok, oh saya punya kenalan nih. Iya. Di mana kenalannya, Bang? Abang-abangan. Ya kita himpunan gitu ya. Jadi gak canggung lah. Iya, gak canggung. Jadi saya bertanya, oh kayak gini Dar. Oh baik. Saya ngambil sesuai arahan abang-abangan ya di Himagi Kakak gitu. lah, mungkin Kakak nggak ya. usah abang-abangan. Abang-abangan tuh kayak terlalu Iya, apa gitu ya? kan kakak-kakak mah kayak Senioritas mengayomi kan kakak-kakak mah gitu ya. Saya bertanya mengikuti apa bukan perintah sih, saran dari kakak-kakak saya yang di Himagi gitu ya. Ternyata alhamdulillah bener gitu ya, praktikum saya tuh terkandung zat apa gitu ya di tanah tersebut tuh. Berarti Jadi berhasil ya? berhasil. Jadi kayak kita tuh tidak usah berpikir kemana-mana ya perihal organisasi itu ya. Iya. Soalnya kan banyak teman-teman kita yang masih ragu ikut organisasi karena melihat mungkin contoh yang tidak baik dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Kayak ada statement yang kalau organisasi itu lebih ke melambatkan akademis. Nah, itu. Itu statement yang harus aku rubah sih. Iya. Teman-teman rubah gitu di sini. Iya. Karena tidak semua orang yang menjadi yang masuk organisasi itu seperti itu. Banyak kok, contoh nih ya, ketum nih ya. Iya. Masya Allah. Ketum dua-dua udah ribu lah. Ya, tapi kan betul. akademiknya Lagi pada nyusun. iya, tapi kan akademiknya enjoy kan. Iya, Berarti balik apakah lagi ya. mengesampingkan itu enggak juga? Iya. Balik lagi dengan niat Niat. yang kuat ya. Niat Ya, kita tadi. Jadi Iya. itu sih modal ya. modal gitu. Terus apa statement-statement kayak menghambat, organisasi menghambat. Enggak. Oh, no. Enggak. Mungkin itu karena tadi gak mau riuh sih ya. Iya. Berarti bukan satu hal yang kontradiktif. Gitu. Nah, Jadi suatu hal yang saling menunjang kata Iya. aku itu. Bahkan menurut saya mah kalau misalkan ada orang yang seperti itu mungkin bukan karena organisasinya. Bukan. Tapi Dia mainnya karena- yang kurang jauh. Iya. Karena dirinya sendirilah kayak tidak bisa membagi waktu antara mana untuk akademik, mana untuk organisasi. Nih, waktunya menghafal kayak misalkan besok UTS atau UAS. Iya. Di organisasi kan ada minggu tenang ya biasanya Iya. di Malah jurusan. di himpunan ada program kerja yang mempersiapkan khusus ketika nanti ada ujian, entah itu UAS ataupun UTS. Oh iya, Di dari mana duta ya. naungan bukan dari naungan Profjur, profesionalisme Profjur. jurusan. Iya. Di mana di situ juga kita disebutnya pengembangan bahan ajar. Di situ kita belajar mereview hasil daripada materi-materi yang disampaikan oleh para dosen, kita review bersama satu angkatan di sana. Berarti itu kan salah satu hal yang menunjang. Iya. Iya. Gitu. Jadi kan itu mah hanya pribadinya aja yang malas. Nah,
Jadi tidak usah menyalahkan organisasi gitu. Jadi kan mungkin tadi sama-sama belajar ya, Iya. belajar di kelas, belajar di luar kelas. Bedanya itu doang nggak sih? Iya. Ya menurut aku mah. Bener gak Bang Dim? Ya. Jadi kan gak cukup ya kalau misalkan tadi belajar di kelas aja ya, bener sama dosen. Mungkin kan dosen juga apa namanya memberikan sedikit arahan, sok belajar yang berapa persen itu di luar. Jadi cuman berapa persen sih belajar di kelas gitu kan? Kan kalau di kelas terkenal dengan individualis ya. Nah, Ya udah fokus aja gitu kan. Tapi ketika kita bersosial bakal tumbuh banyak-banyak akar tumbuh, maksudnya akar tumbuh di sini tuh etika bersosialnya gitu. Berhubungan baik dengan temannya gitu. Jadi nggak harus di kelas aja gitu sih kalau dari aku. oke mungkin dari Bang Dim ada gak? Dari jawaban-jawaban Akang Tete ini Iya. dari aku nyimpulin kayak gini tadi. Iya. Apa kesimpulannya, Bang? Ketika kita berorganisasi itu yang pertama itu yang paling penting niat dan tanggung jawab. Tuh, niat dan Terutama tanggung jawab. kita sebagai mahasiswa Iya. gitu. Mahasiswa. Terkadang mahasiswa yang akan masuk ke dalam organisasi memikirkan satu hal, yaitu manfaat apa yang akan saya dapatkan ketika masuk ke dalam organisasi. Namun menurut saya bagaimana kalau kita balikan apa yang bisa kita beri kepada organisasi dan lingkup jurusan itu sendiri, karena pada dasarnya kita sebagai manusia harus bermanfaat bagi banyak orang dan makhluk lain. Iya. Sepakat Pak Ustadz? Sepakat. Sepakat. Khairun nas anfa'ul linnas. Oke. Sebagai manusia ialah yang bermanfaat bagi Bagi orang manusia lain. lainnya. Dan di dalam organisasi juga kita diajarkan bagaimana cara membangun karakter diri gitu ya. Iya. Bonding diri kita. Iya. Mm. Oke, mungkin tadi Oke mungkin terima kasih ya Abang Haidar dengan Tete Wi ya terkait tadi wawasan serta keilmuan ya iya. Bukan gitu. wawasan sih, lebih ke ngobrol santai Ngobrol aja. santai ya. Mungkin kan tadi modal ngobrol juga kan dengan ilmu ya. Dikitnya. Dikitnya. Kalau salahnya kan tahu Gitu, ya. iya. Jadi bagaimana kita ya sebagai mahasiswa bisa atau tadi mampu melaksanakan atau tadi unggul dalam bidang akademik ya, organisasi gitu. Ibadahnya dapat. Jadi kita organisasi bisa nggak sih modal masuk surga dengan ikut kepanitiaan? Nah, bisa kan ya? Bisa. Bisa. Tiket. Itu dengan apa? Mm. Dengan cara kita melakukan sesuatunya dengan ikhlas, teman-teman. Gitu. Gitu. Terus harapan juga kan tadi pengen bagus ya. Iya. Pengen bagus nih kegiatan dan sebagainya. Tapi kan jangan lupa sama Allah yang punya Iya. segalanya gitu. Udah. Udah ya. Dari Bang Dim? Oh, kayaknya cukup deh kita kalau kelamaan nanti. Iya, kelamaan juga sih. Lapar ya. Mungkin Teman-teman di sana udah nyiapin liwat. oh, Masya Allah ya, keren sekali. Ya, mungkin terima kasih sebelumnya TUI Abang Haidar yang sudah senantiasa hadir. Ya, hadir terus sabar juga ya tadi ditanya-tanya terus ya. Iya, ditanya. Enggak apa, enggak mau sih Enggak nanya-nanya ngeluh, wae, ya. enggak ngeluh gitu. Terima kasih mungkin atas waktu dan perhatiannya. Mungkin kami dari Himagitok ya Iya, dari Himagi. mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairal jaza kepada Abang dan Teteh. Semoga apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah diberikan buat Himagitok Allah balas Amin. dengan beri kebaikan di dalamnya. Satu kata lagi Ya, mungkin. gimana? Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Nice. Ungtir makola wala tangtir mankola. Itu Arabnya ya. Mungkin langsung aja kita tutup ya. Tutup. Mau ada pantun nggak? Ini teh mau ada pantun nggak? Lanjut. Lanjut. Dari Bagian pantun pemateri gue bukan aku banget. Abang di mau pantun dulu nggak? Buat Kayaknya pemirsa di sana. Langsung aja deh, Langsung aja ya. langsung aja. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. See you di podcast selanjutnya ya. Saksikan, jangan lupa tonton di channel-channel kita di mana? YouTube, YouTube, IG, IG, TikTok. UIN Bandung ya. Iya. Nanti- Himagi UIN Bandung. Ya, nanti dicantumkan nggak di deskripsinya? Di bawah. Ya, di sini ya. See you. See you.